Om Swastiastu. Nah, video pembelajaran kita kali ini adalah mengenai Atma sebagai sumber hidup. Adapun pengertian Atma adalah sinar suci dari ide Sang Yang Widiwasi. Dapat diibaratkan bagaikan matahari dengan sinarnya. Jadi matahari sebagai sumber dari sinarnya adalah ide Sang Yang Widiwasi atau Brahman, dan sinarnya adalah Atma yang merasuk pada tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, kalian lihat, perhatikan gambar berikut ini. Di sini tampak langit tidak begitu terang. Nah, karena saat ini adalah pada saat pagi hari, di mana matahari belum muncul di langit. Nah, jadi terlihat di sini langit masih belum begitu terang. Dapat kalian bayangkan bagaimana kalau matahari itu tidak ada? Tentunya langit akan sangat gelap. Ya. Nah, ini adalah pada saat senja hari, di mana matahari sudah akan tenggelam. Ya, di mana sinar matahari itu menyinari seluruh benda ciptaan dari ide Sang Yang Widiwasi. Baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia, serta seluruh benda ciptaannya. Ya. Nah, jadi itulah bagaimana rasanya kalau sinar matahari itu tidak ada. Begitu pula dengan Atma. Nah, gambar selanjutnya, di sini tampak orang lagi menjemur ikan. Dapat kalian bayangkan bagaimana keadaan ikan-ikan ini jika tanpa adanya sinar matahari? Maukah kering? Tentu tidak, ya. Nah, jadi sinar matahari juga sangat bermanfaat untuk mata pencaharian orang ini, agar dia dapat mencari uang untuk menafkahi hidupnya, ya. Nah, selanjutnya adalah gambar pakaian yang lagi dijemur. Ya, dengan memanfaatkan sinar matahari. Nah, dari gambar-gambar ini alangkah banyak manfaat dari sinar matahari itu bagi kehidupan kita, ya. Begitu pula dengan Atma. Nah, di sini kalian lihat pada gambar ini bagaimana satu biji jagung itu bisa tumbuh dari akarnya tambah panjang, mulai tumbuh daun, daunnya tambah tinggi, setelah tambah tinggi lagi tambah banyak. Nah, sehingga seperti ini, ya. Nah, setelah seperti ini lagi dia tambah tinggi, tambah besar, akhirnya berbuahlah dan siap untuk dipanen, ya. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang biak karena dia bisa bertambah banyak, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Karena tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang biak. Semua itu karena adanya Atma pada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, ini gambar apakah? Ini anak-anak? Ya, Ibu yakin kalian semua tahu, ya. Ini adalah gambar kelinci. Bagaimana kelinci itu bergerak? Ya, dia melompat-lompat. Makan apakah dia? Dia makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur-sayuran, makan rumput juga bisa, ya. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Ya, ini gambar ikan. Ikan dapat berenang di
air, dia juga bisa makan. Gambar apakah ini anak-anak? Iya, ini gambar anjing. Ibu yakin banyak di antara kalian yang memiliki anjing karena anjing adalah binatang peliharaan ya. Anjing dia dapat menggonggong. Nah, anjing juga dia senang makan nasi, makan ikan, makan daging ya. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari makhluk hidup. Dari penjelasan Ibu, baik itu kelinci, ikan, anjing, dan ayam, dia dapat tumbuh, bergerak, makan, mengeluarkan suara, dan berkembang biak karena ada atma pada tubuh binatang atau hewan ya. Nah, itulah manfaat dari atma pada diri tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah, selanjutnya. Nah, siapakah ini? Ini Shinchan lagi makan. Dia makannya banyak ya. Nah, bagaimanakah tubuh kalian? Kalau kalian tidak makan, pasti akan terasa lemas. Ya, kalian bisa sakit. Jadi, kalian harus banyak makan ya. Makan makanan yang bergizi. Nah, ini siapakah ini? Iya, ini gambarnya Upin dan Ipin ya. Lagi berkenalan dengan kalian. Nah, bagaimana cara kalian berkenalan? Ya, tentunya kalian harus berbicara. Ya, kalian harus berbicara agar dapat berkomunikasi. Nah, ini gambar apa? Ya, orang lagi senam ya. Pagi-pagi kita harus berolahraga, menggerakkan tubuh kita agar badan kita sehat ya. Nah, jadi kita makan, berbicara, bergerak, kita dapat tumbuh, dapat bernafas, itu semua karena adanya atma pada diri kita. Bagaimana kalau atma tidak ada pada diri kita? Ya, kalau atma meninggalkan tubuh kita, maka kita akan mati. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa makan, tidak bisa bernafas, tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak. Ya, nah, kalau kita sudah mati, tentunya badan kita akan membusuk ya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, tolong perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar mobil, papan tulis, dan rumah. Dapat kalian bandingkan gambar-gambar berikut ini dengan gambar-gambar yang tadi ya. Nah, mobil apakah bisa bergerak kalau tidak kita setir? Tentu tidak ya. Terus, papan tulis apakah bisa bergerak? Bisakah bernafas? Bisakah makan? Tentunya tidak. Bagaimana dengan rumah? Apakah rumah itu bisa tumbuh? Bisa berbicara? Juga tidak ya. Nah, ini semua karena tidak adanya atma. Jadi mereka adalah benda mati. Nah, ini gambar apakah anak-anak? Ya, ini gambar bunga. Jadi, bunga tidak dapat berbicara, juga tidak dapat tumbuh. Lain halnya dengan pohon bunga. Pohon bunga, dia bisa tumbuh. Jadi, dia adalah makhluk hidup. Sedangkan kalau bunganya itu tidak bisa tumbuh, sehingga dia adalah benda mati. Ya. Nah, ini gunung. Gunung bisakah berbicara? Bisakah tumbuh? Bisakah bergerak? Tidak. Ya. Pelangi? Bisakah dia bergerak? Bisakah tumbuh? Juga tidak. Nah, berikut semua ini adalah benda mati karena di dalamnya tidak adanya atma. Bisakah kalian bedakan antara mobil, papan tulis, dan rumah ini dengan bunga, gunung, dan pelangi ini? Apakah perbedaan dari mereka? Iya, ada bedanya ya. Kalau yang di atas ini adalah benda-benda ciptaan dari manusia. Sedangkan ini adalah ciptaan
ciptaan Tuhan ya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai Atma sebagai sumber hidup. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan ada lagi Ibu jelaskan mengenai sifat-sifat Atma. Nah, sampai bertemu lagi untuk materi Ibu yang selanjutnya. Akhir kata Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.